Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekarang coba dilihat ke atas dan ke bawah. Sudah? Apakah ada sampah? Ada. Nah, sekarang diambil terlebih dahulu, dimasukkan ke tempat sampah. Berat, Bu. Oke, sudah dimasukkan ke tempat sampah semua sampahnya? Sudah, sekarang diperiksa. Dilihat kanan dan ke kiri. Menengok ke kanan dan ke kiri. Sudah? Sudah rapi semua teman-temannya? Sudah. Cantik. Nah, sekarang tadi sudah menengok ke kanan dan ke kiri. Sekarang ibu tanya, siapa yang tidak hadir ke sekolah hari ini? Ilyas kemana? Itu Bu, habis hitam. Sunat. Terus siapa lagi tadi? Rizal kemana? Rizal itu ya? Rizal perutnya sakit. Katanya ada cacingnya, Bu. Oh, cacingan. Iya. Anak-anak harus menjaga kebersihan ya, apalagi di dalam saat mau membeli makanan harus diperhatikan betul ya. Bu. Cacing putih. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nyanyi bersama-sama ya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sudah? Tadi sudah menyanyi ya kan? Berarti semangatnya harus lebih semangat lagi. Berkobar-kobar. Nah, kemarin waktu IPAS yang kemarin kita sudah mempelajari tentang wujud Benda. zat dan perubahannya. Nah, wujud zat dan perubahannya itu ada apa saja sih? Ada Zat, cair, gas, dan coba ibu mau mendengar contohnya. Zat cair, es krim lagi, es batu. es batu lagi. Hah? Apa Air. Apa? Tadi kan menyebutkan es krim. Es krim itu untuk meningkatkan semangat. Permen juga ya kan. Nah, jadi tadi kan sudah bersemangat. Berarti kalau sudah bersemangat bisa Belajar semangat. belajar semangat, terus bisa berenergi lagi kalau sudah bersemangat ya kan? Yes. Ada es krim, Bu. Ada? Oh, enggak. Bunga es krim. Nah, berarti ini ibu kan ada bola ya kan? Ada bola. Berarti kalau sudah bersemangat berarti sudah berenergi. Kalau menendang bolanya berarti Semakin semangat. bisa lebih kencang. Kalau bolanya berarti dibeginikan terus ditangkap berarti bolanya masih bergerak atau tidak? Iya. Kalau sudah bergerak ya kan, terus ditangkap berarti bolanya berhenti. Jadi kita hari ini mau belajar tentang mau belajar tentang gaya di sekitar kita. Topik A tentang pengaruh gaya terhadap benda. Tapi
sebelum ke situ, sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran Ya, kita Bu. hari ini, yaitu peserta didik mampu menyebutkan konsep dasar gaya dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap benda sesuai dengan jenis gaya. Nah, ini ada siapa? Ada 2 orang di sini, diperhatikan gambarnya. Ada 2 orang namanya Dara dan Aga. Nah, di sini Aga mengajak Dara untuk apa? Yuk, coba dibacakan. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Bagaimana kita Terus, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? bagaimana ya kira-kira? Disuruh. Didorong itu disuruh. Apa disuruh itu? Didorong. Didorong. Terus lagi. Angkat. Diangkat lagi. Digeser. Digeser. Tarik. Ditarik. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian gaya dan pengaruhnya, kemudian gaya otot, dan yang terakhir Gaya gesek. gaya gesek. Yes. Nah, tadi kan sudah ada itu ya gambar yang tadi. Kira-kira ini ibu punya gambar. Nah, Nis dorong nis. Itu lu dorong. nah Iya, ini namanya Adit dan ini namanya Anis. Anis. Kan itu Oh, beda. nis. Anis berbeda. Anis. Nah, ayo dorong. Ada itu. Ayo dorong, Miss. Terus Ya, dia tarik yang kuat ya. nah, itu karena barangnya berat, jadi harus didorong dan ditarik. Kira-kira kalau barangnya ini tidak dipindahkan, itu berarti bendanya berarti Diam. diam. Kemudian kalau ditarik Bergerak. Berpindah. bertempat, berpindah tempat. Kalau didorong Berpindah. Berpindah tempat juga. berpindah tempat juga. Nah, jadi pengertian gaya itu adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan dan juga dorongan. Nah, perhatikan ini adalah pengaruh atau sifat-sifat gaya terhadap benda. Nah, di sini ada 2 macam. Gaya yang dapat mengubah gerak benda dan juga gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Nah, untuk gaya dapat mengubah gerak benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, coba Mbak Anis dibacakan. Gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak. Kemudian Mbak Tila Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. dan Mbak Hurin. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Seperti apa itu ya kira-kira? Apa ya? Apa? Ayo kita lanjutkan. Sip. Nah, kita masuk ke Gaya atas. gaya otot. Nah, ini ada gambar apa ini? Mobil. Terus Ayah itu ayah mendorong. ayahnya mendorong. Kira-kira mobilnya kenapa ini? Mogok. Kehabisan bensin. Berarti mobilnya berhenti ya, diam, makanya didorong. Berarti tadi menggunakan gaya apa yang digunakan? Dorong. Gaya otot. Kan didorong, Bu. Iya, didorong. Kenapa kok namanya gaya otot ya? Soalnya menggunakan kekuatan. Menggunakan kekuatan. Jadi kekuatannya dari tangan dan kaki. Ototnya sampai keluar yang dorong gitu ya. Tanya si Bu. Biasanya beli apa Mbak Anis? Beli buku. Beli buku, terus Mewarnai. mewarnai, Beli permen. beli permen lagi. Sama beli mainan. Belinya tidak Mbak Anis ibunya. Beli gula. Beli gula. Jadi berat kan ya.
dipakai trolley. Nah, tadi berarti Ibu Pak Anis sudah menerapkan gaya otot. Nah, oke, yang gambar kedua ini siapa nih? Urin apa Ilyas ini? Ilyas main bola ya. Oh iya, nggak bisa. Berarti ini siapa? Bukan Mas Rizal. Ini Mas Rizal sedang jadi apa ini? Jadi kiper. Coba Mbak Urin, bagaimana Mbak Urin? Coba dicontohkan dengan Mbak Anis. Bagaimana ya? Aku yang melempar. Bukan melempar kan bola Mbak Anis. Iya. Main sepak bola. Mbak Urin. Mbak Urin di sini Mbak Urin. Barusan ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan LKPD di bentuk kelompok ya. Sembari sembari diperhatikan juga video berikutnya. Bu Anis Bondo. Kita Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. Ibu bagi kelompok ya, kelompok pertama. Pagi itu, Pertama ya Bu. Berdiri lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang tali. Nanti kalau selesai dipresentasikan ya, sambil diperhatikan juga. Ya benar, Budi harus mengayu pada sepeda itu. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, akan bergerak. Gaya adalah tanda mendorong yang diberikan pada sepeda. Gaya adalah bentuk menjadi gaya. Gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia yang berjalan, berlari atau melompat karena ada gaya otot pada kaki. Hewan juga bisa bergerak atau gaya otot dari kuda. Bagaimana? Bisa nggak? Tarik koper itu menarik. Naik kuda pakai delman itu menarik. Siapa yang menarik? Delman. Delmannya. Delman berarti itu Kusir. bukannya. Terus Mendorong mobil itu mendorong. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara menjodohkan. Yang pertama ini adalah membuat adonan tepung, yaitu adalah saya dapat mengubah bentuk benda. Lalu Ibu sekarang bagikan asesmen di akhir ya, setelah pembelajaran. Individu tak, Bu? Iya, individu dan soal evaluasinya juga ya. Ya, dikerjakan di sini 10 menit saja. Tapi kan sudah belajar. Sudah Bu. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Jadi hari ini kita belajar apa? Gaya. Gaya. Gaya itu apa? Tarikan dorongan. Tarikan dan dorongan. Terus kemudian tadi ada gaya apa saja? Gaya otot. Kalau gaya otot pengaruhnya ke apa? Bagaimana rasanya hari ini? Bergembira. Suka. Oke, alhamdulillah semuanya sudah belajar dengan baik hari ini ya. Ibu harap kalian juga di rumah juga belajar. Nanti, bagus les lagi ya. Iya, bagus. Di rumah pelajari topik selanjutnya yaitu topik B. Setelah itu pelajari di rumah ya. Ya, Bu. Ya. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa kembali lagi belajar dengan giat. Sebelum Ibu tutup, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu.